Halo anak-anakku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Harus siap ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, dan pembelajaran 2 dan 3. Ada 4 mata pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan dengan tepat. Siswa dapat memahami motif hias dengan tepat. Siswa dapat menuliskan daftar pertanyaan wawancara dengan tepat. Siswa dapat memahami penjumlahan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Dan siswa dapat memahami hiasan tumbuhan dengan tepat. Oke anak-anak, sekarang kita mulai yuk belajar untuk hari ini. Dengarkan baik-baik video berikut ini, perhatikan, kemudian nanti kerjakan tugasnya dengan baik. Kerjakan secara mandiri. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju Lani, kasihan tanam-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Mbak, setelah itu bagaimana? Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya.
Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah pergantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam meski dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering diinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungannya ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hutan pelindung pantai. Wawancara adalah suatu cara atau kegiatan untuk mencari atau mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara termasuk jenis komunikasi yang bersifat 2 arah. Langkah-langkah wawancara. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan atau memilih narasumber yang sesuai dengan tema. 3. Menyusun daftar pertanyaan yang memuat unsur 5W 1H. 4. Melakukan wawancara. Contoh daftar pertanyaan. 1. Di mana hutan bakau dapat ditemukan? 2. Apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? 3. Bagaimana cara merawat hutan bakau? 4. Mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? 5. Siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Daun yang pertama menunjukkan panjang 4 cm. Yang kedua menunjukkan 5 cm. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Membuat gambar dekoratif.
Menggambar dekoratif adalah menggambar motif-motif hias dengan tujuan untuk menutupi atau menghias permukaan barang atau memperindah benda. Motif hias dekoratif banyak terdapat pada candi, kain tenun, kain batik, ukiran kayu, dan perabot dari perak atau kuningan. Saat ini gambar dekoratif juga banyak digunakan untuk menghias kartu undangan, kartu lebaran, dan piring.